Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, Kacermania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman salah satu contoh kacer di mana kondisinya menurut saya harus mendapatkan asupan jangkrik yang banyak hariannya. Nah, untuk kalian yang butuh informasinya, yuk simak saja pembahasan video kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, jadi di hadapan kita ini ada kacer yang lagi mabung. Alhamdulillah sudah melewati fase rontok bulunya. Ini kondisinya lagi dorong bulu dan dorong ekor. Jadi singkat cerita, kacer ini baru di saya. Sebelumnya saya take over kurang lebih 3 minggu yang lalu dengan kondisi over emosi dan kepantau agak kurus dan bulunya kusam. Saya pernah memvideokan kacer ini di pembahasan sebelumnya dengan pembahasan penunjukan kacer over emosi saat di lokasi lomba. Di mana waktu itu saat saya memvideokan kacer ini, saya sempat memantau dan menurut saya kacer ini mempunyai keistimewaan, khususnya di kecepatan pembawaan materi yang didukung juga dengan materi yang istimewa. Dan dulu juga saya sempat melihat kerja kacernya saat digantang di lat beran. Menurut saya luar biasa, kacer ini punya keistimewaan dan semoga saja selanjutnya bisa dibenahi. Mengapa seperti itu? Karena kacer ini bukan kacer rumahan riwayatnya, tapi kacer ini juga mempunyai riwayat sudah pindah-pindah tangan. Artinya sudah bolak-balik ganti perawat dan tidak kunjung menemukan titik kerja maksimalnya. Kacer selalu kepantau bagong saat digantangkan. Semoga saja kacer ini nggak ada masalah dengan mentalnya. Yang akan saya lakukan ke kacer ini adalah tentunya membuatnya sehat dulu. Harapan setelah mabung nanti kacer bisa memuaskan kinerja saat digantangkan. Jadi dengan masalah utama over emosi dan nol power saat digantang, saya ada pola rawatan khusus untuk memaksimalkan kesehatannya di masa mabungnya ini. Kepantau juga sama saya kacer sebelumnya agak kurus. Di sini pola rawatan yang akan saya terapkan adalah memaksimalkan asupan nutrisi kacernya, sekaligus meredam emosi kacernya. Karena saya lihat kacer ini mempunyai bawaan fight tertinggi, gacor sekali. Bisa kita lihat dalam kondisi mabung seperti ini tetap gacor dan responsif sekali. Ada suara yang mirip-mirip suara kacer langsung nyaut bunyi walaupun dalam kondisi mabung seperti ini. Nah, jadi sesuai tema pembahasan kali ini adalah kacer kondisi seperti ini yang tepat, yang harus diberikan extra fooding jangkrik banyak. Untuk apa? Jelas untuk memaksimalkan kebutuhan nutrisinya. Dimana kita tahu kacer fight tertinggi mempunyai sistem metabolisme yang cepat. Artinya cepat dalam proses mencerna dan mengubahnya untuk menjadi energi atau power. Dan artinya kacer karakter fight tertinggi ini membutuhkan asupan protein yang besar untuk memenuhi kebutuhan hariannya, yang bisa didapatkan dari fur dan extra fooding hariannya. Jika tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan, kacer pasti akan timbul masalah. Salah satunya seperti kacer ini dengan masalah utama kurus dan over emosi, nol juga powernya. Dimana fighter tarung besar tapi nggak punya power karena nggak tercukupi salah satu kebutuhannya, yaitu asupan extra fooding hariannya. Saat digantang pasti nggak enak, kacer gelisah mental-mental, nabrak-nabrak dan bagong. Karena kacer nggak punya power. Andai saja si kacer ini punya power, pasti nggak akan bagong, mungkin hanya main lasak saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kacer dengan kondisi seperti inilah yang harus mendapatkan extra fooding jangkrik banyak hariannya untuk menunjang kebutuhan nutrisi hariannya selama proses mabungnya.
Dan selain itu, saya juga akan menerapkan pola rawatan untuk meredam emosinya, seperti pemberian pemandian rutin dan pengkondisian yang tepat. Jadi hari ini saya akan memulai pemberian pola rawatan dan pemberian extra foodingnya, karena di masa dorong bulu ini saat yang paling tepat. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya, juga bisa meredam emosi kacernya. Selain itu pertumbuhan bulu juga akan maksimal. Kenapa pemberian pola rawatannya tidak saat awal mabung atau awal rontok bulu saja? Nah, pasti ada yang bertanya seperti itu. Jadi ada alasan saya mengapa memberikan pola rawatan pada fase dorong bulu atau dorong ekor. Karena jika dilakukan saat rontok bulu, dikhawatirkan kacer tidak fokus untuk merontokkan bulunya. Karena kacer saat fase rontok bulu membutuhkan ketenangan dan kenyamanan. Jika saat fase rontok bulu diberikan extra fooding dan pemandian, kacer akan terganggu proses rontok bulunya karena bentar-bentar dibuka kerodongnya. Karena kacer yang lagi merontokkan bulunya membutuhkan suhu tubuh yang hangat. Maka dari itu harus di full kerodong, 0 EF dan tanpa mandi dan juga tanpa jemur. Barulah jika kacer akan diberikan pola rawatan khusus seperti kacer ini, lebih tepatnya adalah saat dorong bulu seperti ini. Jadi pola rawatan yang saya akan berikan di fase dorong bulu ini adalah mandi akan saya berikan 2 hari sekali, waktunya sore, tanpa jemur pastinya. Dan jangkrik akan saya berikan sekuatnya makan, waktunya pagi dan sore. Dan di sini saya sediakan 10 ekor. Kita lihat kekuatan makan jangkriknya untuk saat ini. Dan untuk harian, untuk siang hari kacer nggak akan saya kerodong. Jadi siang akan saya ablak di ruangan yang nyaman dan sejuk. Saya sudah siapkan tempat untuk pengkondisian hariannya. Dan untuk malam hari saya full kerodong untuk menjaga kenyamanan kacernya. Untuk roto mungkin nanti saya akan berikan juga jika dengan pola rawatan ini kacer masih kepantau tinggi emosi hariannya. Mungkin bisa nanti saya berikan seminggu 2-3 kali untuk pemberian krotonya. Dan saya akan lakukan pola rawatan ini sampai proses dorong bulu selesai. Setelah proses mabung selesai, masuk ke pola rawatan settingan. Untuk pola rawatan akan saya rubah sesuai dengan kondisi kacernya nanti. Oke, yuk akan saya berikan kebutuhan jangkrik untuk pagi ini. Nah, saya berikan dulu jangkriknya. Kita lihat nafsu makan jangkriknya bagaimana. Karena saya belum paham karakter kacer ini seperti apa. Dari awal saya take over itu belum pernah saya berikan jangkrik. Jadi kebetulan saya take over kondisi bulu kusam, lalu saya full kerodong. Dan keesokan harinya ada bulu sayap dan bulu kecil-kecil yang rontok. Lalu saya kondisikan dengan pola rawatan mabung. Saya full kerodong di ruangan yang nyaman tanpa mendengar suara kacer lain. Dan tidak saya berikan mandi dan jemur, dan hanya full kerodong saja. Sepertinya kacer ini nafsu makan jangkriknya tidak begitu lahap. Artinya begitu diberikan jangkrik tidak langsung ditelan. Bisa kita lihat pada saat diberikan jangkrik, jangkriknya diambil tetapi langsung dibawa ke bawah untuk dicacah-cacah. Jadi tidak langsung dimakannya. Gak masalah, yang terpenting di sini adalah saya akan memaksimalkan pemberian jangkriknya. Jadi sekuatnya makan dia saja. Jadi untuk pagi ini saya berikan jangkrik sekuatnya. Kira-kira habisnya berapa. Dan untuk nanti sore saya akan mulai untuk pemberian mandinya. Dan untuk selanjutnya untuk mandi saya berikan 2 hari sekali, waktunya sore. Dan untuk jangkrik tetap sekuatnya makan saja sampai proses dorong bulu atau dorong ekor selesai. Oke, ternyata yang saya sediakan 10 ekor dimakan semua. Jadi mulai sore nanti saya akan memberikan kebutuhan mandinya.
Bisa kita lihat kacer langsung mandi di cepu karena si kacer ini sudah merasa kepanasan saat fase rontok bulu kemarin. Dan sudah saatnya kacer ini diberikan pemandian. Melihat proses rontok bulu sayap dan ekornya sudah lewat, kacer sudah mulai dorong bulu dan ekornya. Nah, kita lihat kacer ini benar-benar mempunyai fighter yang tinggi. Coba perhatikan, dalam kondisi lagi nggak sehat saja masih menunjukkan tingkat fighternya seperti itu. Jadi kacer bunyi krak-krak seperti itu, ini sering terjadi pada kacer fighter tinggi, menunjukkan bahwa dirinya adalah sang petarung. Tetapi penunjukannya bunyi kerak-kerak seperti ini juga adalah tanda waspada. Saat kacer melihat sesuatu yang membahayakan dirinya, kacer akan bunyi kerak-kerak seperti ini. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan dari saya mengenai kacer yang membutuhkan extra fooding jangkrik banyak hariannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan permasalahan yang terjadi pada seekor kacer. Salam Kicomania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.